Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Allah, Bapa kami bersyukur kepadamu karena Engkau selalu ada bersama dan beserta kami. Engkau hadir dalam setiap firman yang kami baca dan renungkan. Kami mohon utuslah Roh Kudus-Mu agar seluruh perhatian dan akal budi kami terarah kepadamu lewat firman-Mu dan renungan yang akan kami dengarkan saat ini. Semoga dengan mendengarkan dan merenungkan sabda-Mu, kami memperoleh kekuatan untuk menghadapi dan menjalani hidup kami sehari-hari dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Lukas, dimuliakanlah Tuhan. Kemudian daripada itu, Tuhan menunjuk 70 murid yang lain, lalu memutus mereka berdua-dua mendahuluinya ke setiap kota dan tempat yang hendak dikunjunginya. Katanya kepada mereka, "Tuaian memang banyak tetapi pekerja sedikit. Karena itu mintalah kepada Tuhan yang empunya tuaian supaya ia mengirimkan pekerja-pekerja untuk tuaian itu. Pergilah, sesungguhnya aku memutus kamu seperti anak domba ke tengah-tengah serigala. Jangan membawa pundi-pundi atau bekal atau kasut, dan janganlah memberi salam kepada siapapun selama dalam perjalanan. Kalau kamu memasuki suatu rumah, katakanlah lebih dahulu, damai sejahtera bagi rumah ini. Dan jikalau di situ ada orang yang layak menerima damai sejahtera, maka salammu itu akan tinggal atasnya. Tetapi jika tidak, salammu itu kembali kepadamu. Tinggallah dalam rumah itu, makan dan minumlah apa yang diberikan orang kepadamu, sebab seorang pekerja patut mendapat upahnya. Janganlah berpindah-pindah rumah. Dan jikalau kamu masuk ke dalam sebuah kota dan kamu diterima di situ, makanlah apa yang dihidangkan kepadamu, dan sembuhkanlah orang-orang sakit yang ada di situ, dan katakanlah kepada mereka, kerajaan Allah sudah dekat padamu. Tetapi jikalau kamu masuk ke dalam sebuah kota dan kamu tidak diterima di situ, pergilah ke jalan-jalan raya kota itu dan serukanlah juga debu kotamu yang melekat pada kaki kami kebaskan di depanmu, tetapi ketahuilah ini kerajaan Allah sudah dekat. Aku berkata kepadamu, pada hari itu Sodom akan lebih ringan tanggungannya daripada kota itu." Kemudian ke-70 murid itu kembali dengan gembira dan berkata, "Tuhan, juga setan-setan takluk kepada kami demi nama-Mu." Lalu kata Yesus kepada mereka, "Aku melihat iblis jatuh seperti kilat dari langit. Sesungguhnya aku telah memberikan kuasa kepada kamu untuk menginjak ular dan kalajengking, dan kuasa untuk menahan kekuatan musuh sehingga tidak ada yang akan membahayakan kamu. Namun demikian janganlah bersukacita karena roh-roh itu takluk kepadamu, tetapi bersukacitalah karena namamu ada terdaftar di surga." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara dan saudari terkasih, dalam Lukas 10, 1-12, 17-20, Yesus mengutus 70 murid untuk pergi mendahuluinya ke setiap kota dan tempat yang hendak ia kunjungi. Ia berkata, "Tuaian memang banyak tetapi pekerja sedikit." Ini adalah panggilan misi yang jelas. Setiap murid Kristus diutus untuk membawa kabar gembira, kabar baik kepada dunia. Yesus tidak menjanjikan kenyamanan dalam perutusan ini. Ia menyebut bahwa para murid diutus seperti anak domba ke tengah-tengah serigala.
Mereka diperintahkan untuk pergi dengan sederhana tanpa bekal berlebihan dan tinggal bersama orang yang menerima mereka. Ini mau mengajarkan bahwa kekuatan utama pewartaan bukanlah pada apa yang dimiliki, melainkan pada kehadiran Allah yang menyertai. Ketika murid-murid itu kembali dengan sukacita karena kuasa yang mereka alami, bahkan setan takluk dalam nama Yesus, Yesus menanggapi dengan mengingatkan mereka, janganlah bersukacita karena roh-roh itu takluk kepadamu, tetapi bersukacitalah karena namamu ada terdaftar di surga. Ini adalah penekanan penting bahwa sukacita kita bukan semata pada keberhasilan pelayanan, tetapi pada relasi kita dengan Allah yang kekal. Perikop ini sangat relevan dalam kehidupan kita sebagai umat Katolik. Kita semua adalah utusan Kristus di tengah dunia yang penuh dengan tantangan. Kita dipanggil untuk membawa damai, menyembuhkan luka, dan mewartakan bahwa kerajaan Allah, kerajaan kasih sudah dekat. Namun kita juga diingatkan untuk tidak mencari pengakuan atau kekuasaan, melainkan hidup dalam kesetiaan dan sukacita karena kita adalah milik Allah. Yesus memberi jaminan bahwa siapapun yang menerima kita, menerima Dia. Maka setiap tindakan kasih, pengampunan dan kebaikan yang kita lakukan, sekecil apapun itu, menjadi bagian dari misi ilahi yang besar. Kita tidak berjalan sendiri. Allah hadir, Allah menyertai. Ia memberi kekuatan dan pada akhirnya menyediakan sukacita kekal bagi mereka yang setia. Tuhan Yesus, Engkau mengutus para murid untuk membawa damai dan mewartakan kerajaan Allah. Kami pun Kau panggil hari ini untuk menjadi utusan-Mu, saksi-saksi-Mu di tengah dunia ini. Berikanlah kami keberanian, kerendahan hati dan kesetiaan dalam menjalankan tugas pewartaan kami. Jangan biarkan kami terikat pada keberhasilan duniawi, tetapi ajarilah kami untuk bersukacita karena nama kami terdaftar di surga. Sertailah setiap langkah kami dan penuhilah hati kami dengan damai serta sukacita yang hanya berasal dari-Mu. Sebab Engkaulah Tuhan dan pengantara kami yang hidup dan meraja kini dan sepanjang segala masa. Amin. Allah Bapa kami, penuntun kehidupan, Engkau telah menuntun Abraham menuju tanah terjanji. Engkau juga menuntun bangsa Israel menuju tanah Yerusalem melalui tangan Musa. Kini kami umat-Mu keuskupan Padang sedang berjalan bersama dalam sinode kefikepan menuju keselamatan yang Engkau janjikan dalam diri Putra-Mu Yesus Kristus. Tuntunlah peziarahan hidup kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu, agar kami tetap tabah, sabar dan setia menghadapi kesulitan dan tantangan hidup. Bimbinglah kami supaya mampu berjalan bersama, saling meneguhkan dalam iman, harapan, dan kasih. Bunda Maria, doakanlah kami putra-putrimu sepanjang sinode kefikepan ini berlangsung. Ya Bapa, Engkau kami sembah dan muliakan, kini dan sepanjang masa. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Semoga saudara sekalian dilindungi, dibimbing, dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.